Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 20 berhasil. Tony yang melihat dan mendengar kata-kata terakhir dari Dr. Danis. Sebelum pergi, ia segera beranjak dan menghampiri Eva. Apa benar dia sudah hidup di dalam sana? Kata Tony sambil menangkupkan kedua tangannya di pipi Eva. Eva tak menjawab, dia hanya mengangguk dalam tangisnya. Jadi kau sudah hamil? Kata Tony spontan. Kembali Eva hanya mengangguk, tapi kali ini diiringi dengan senyuman. Tony secara spontan langsung saja memeluk Eva dengan eratnya. Dia sangat-sangat senang. Program kehamilan ini berhasil. Itu artinya saat ini uang 1 miliarnya akan segera dia dapatkan sebentar lagi. Eva tak menolaknya. Dengan rasa senangnya, dia juga membalas pelukan Tony dengan sangat hangat. Keduanya tersenyum bahagia sambil memeluk erat. Cukup lama berpelukan hingga akhirnya Eva dan Tony sadar secara bersamaan jika mereka sedang berpelukan. Dengan refleksnya, keduanya segera melepas satu sama lain. Terjadi suasana canggung di antara keduanya. Eva dan Tony memandang ke segala arah, mengalihkan pandangannya dari masing-masing, merasa malu dengan perlakuan spontan mereka. Mereka diam untuk beberapa saat, hingga Tony akhirnya membuka suaranya. Maafkan aku tak apa, bukan sebuah masalah yang besar. Jawab Eva segera memotong pembicaraan Tony. Tony tersenyum lalu berkata lagi, mari kita jaga dia dengan baik, sampai nanti dia siap untuk dilahirkan. Jawab Eva, seraya tersenyum bahagia, mengangguk dan mengelus perutnya lembut. Eva telah melakukan tes darah sesuai perintah Dr. Danis, dan benar saja, hasilnya menunjukkan bahwa Eva sedang hamil saat ini. Kabar itu tentu membuat Daniel dan Arsana bahagia. Anaknya sudah mulai tumbuh di rahim Eva, dan tinggal selangkah lagi mereka akan memiliki seorang anak. Daniel segera datang ke rumah sakit itu. Siang hari, segera saat Dr. Danis memberitahunya lewat hasil tes darah Eva. Daniel baru saja ingin bertandang ke beberapa proyeknya, tapi saat dia tahu kabar itu dengan hati yang sangat bahagia, dia segera meninggalkan semua pekerjaannya dan pergi menemui Eva. Daniel datang sendiri kali ini, karena Arsana sedang melakukan pemotretan brand ambassador, salah satu merek ternama yang baru saja memintanya untuk bergabung. Daniel membuka pintu kamar Eva dan mendapati Tony yang sedang berada di samping Eva, sedang menyuapinya makan. Tony dengan senang hati kini merawat Eva. Eva sendiri tiba-tiba merasakan pusing yang teramat sangat, hingga memaksa dirinya untuk terbaring lemah di bednya. Jangankan untuk duduk, memakan porsinya sendiri, untuk memegang piring saja dia tak sanggup. Dia merasa pusing seperti berputar-putar. Eva yang menyadari kedatangan Daniel yang tiba-tiba, dia pun terkaget hingga membuatnya terbatuk-batuk. Refleks. Tony yang sedang menyuapinya, juga Daniel yang sedang menatap Eva sebagai ibu pengganti untuk anaknya. Dengan segera keduanya meraih gelas yang sama untuk diberikan pada Eva. Tony segera menarik tangannya, kaget karena tiba-tiba tangan Daniel berada di satu gelas yang sama. Daniel segera mengambil gelas berisi air putih itu, lalu memberikannya kepada Eva, dan membantu Eva meminumnya sambil menepuk-nepuk lembut bahunya. Berhati-hatilah, ayo minum ini. Eva yang mengetahui seorang Daniel dengan wajah sempurnanya tengah sedekat ini dengan dirinya. Jantungnya segera berdegup dengan kencang. Mendengar suara lembut juga memandang wajah sempurna Daniel dari dekat membuat hatinya berdesir. Makanlah dengan hati-hati, atau kau bisa tersedak nanti, kata Daniel pada Eva sambil menaruh gelas yang dipegangnya. Terima kasih Tuan, jawab Eva sambil menundukkan kepalanya. Jangan katakan terima kasih padaku. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih kepadamu, karena kau telah menggantikan tugas istriku, mengandung dan membesarkan anakku. Aku harap kau juga menjaganya dengan baik, dan menganggap dia seperti anakmu sendiri. Bagaimanapun, kau juga ibunya, karena kau yang mengandungnya. Daniel berkata panjang lebar, sambil menebarkan senyum manisnya. Baik Tuan, saya akan menjaganya dengan hati-hati, jawab Eva dengan cepat.
Dan tenang Tuan, ada saya juga yang akan selalu menjaganya dengan baik, kata Tony ringan. Terima kasih juga untukmu Tony. Aku mohon rawat dan jaga Eva beserta bayi yang dikandungnya dengan baik. Saya pasti akan menjaganya Tuan, tenang saja. Saya percaya padamu Tony. Daniel menepuk-nepuk bahu Tony dengan lembut. Eva, mungkin ini terasa aneh, tapi bolehkah saya memegang perutmu sebentar? Saya ingin memberikan salam kepadanya. Eva merasa bingung, ingin menjawab apa. Dia hanya mengangguk sambil melihat tangan Daniel yang putih itu sudah ingin memegang perutnya. Atas izin Eva, tangan itu pun mendarat tepat di atas perutnya. Sayang, tumbuh dan berkembanglah dengan baik di sana. Papa akan setia menunggu kehadiranmu, sayang, kata Daniel sambil mengelus-ngelus perlahan perut Eva. Daniel sangat antusias dengan keberhasilan program ini. Memegang perut yang sedang mengandung anaknya dan mengelusnya lembut adalah sebuah mimpi besarnya pada Arsana. Tapi karena sifat angkuhnya Arsana, dia telah melewatkan salah satu mimpi besar Daniel ini. Daniel bahkan sampai menitikkan air mata karena rasa bahagianya. Di tempat pemotretan, Arsana yang sedang di make up ulang untuk menjalani proses pemotretan selanjutnya sedang duduk santai sambil bermain ponselnya. Tiba-tiba notifikasi pesan masuk. Arsana melihat pesan masuk dari Dr. Danis. Nona, program bayi tabung Anda berhasil. Nona Eva tengah hamil sekarang. Melihat pesan dari Dr. Danis, mata Arsana segera berbinar bahagia. Kini ia bisa segera mengumumkan kehamilannya kepada publik yang sudah menanti-nantikan kabar itu darinya, terutama para fansnya. Arsana membalas pesan dari Dr. Danis. Ganti hasil tes dari Eva atas namaku. Aku akan segera melakukan konferensi pers untuk mengumumkan kehamilan. Pesan teks terkirim pada Dr. Danis. Dr. Danis yang membaca pesan itu mengangkat kedua alisnya. Memang ya, orang kaya selalu mendapatkan yang mereka mau. Nona Arsana akan dianggap oleh publik hamil dan melahirkan, tanpa harus merasakan perjuangan seorang ibu yang sebenarnya. Batin Dr. Danis. Dr. Danis merasa kasihan pada Eva, karena dia harus menjalani kehamilan di usianya yang masih menginjak 18 tahun demi sebuah uang. Tanpa dia mengerti, tantangan demi tantangan yang harus dihadapi selama masa kehamilan. Karena Dr. Danis tahu sendiri, berbagai keluhan ibu hamil yang beragam, dengan segala cerita unik di dalamnya. Puluhan tahun menjadi dokter ahli kandungan membuatnya hafal dengan segala kondisi yang dialami oleh banyak wanita hamil. Belum lagi proses persalinan yang menyakitkan, kontraksi selama berjam-jam yang cukup menguras tenaga. Belum lagi rasa sakit luka jahitan karena robekan jalan lahir, ataupun luka sayatan operasi jika sang ibu memilih jalan persalinan dengan cara operasi, ataupun sebuah keadaan yang mengharuskan ia menjalani operasi untuk mengeluarkan bayinya. Semoga Tuhan mempermudah Anda dalam menjalani kehamilan ini, dan semoga semua berjalan dengan lancar sampai di hari persalinan tiba. Gumam Dr. Danis, berdoa untuk kebaikan Eva. Bersambung.